Halo guys, balik lagi sama gue di Sabi Motovlog Podcast ya. Jadi gue namakan sesi kali ini, segmen kali ini, langsung aja gue bilang Sabi Motovlog Podcast, bukan Sabi Motovlog aja. Karena untuk ngasih tahu kalian kalau ini adalah podcast ya. Walaupun jadi masyarakat di negara plus 62 ini, kalau kita nggak menegaskan berulang kali, kita kan mereka tuh masih belum jelas gitu. Apa sih masih menanya-nanya, ya kan? Jadi gua tegesin sekali lagi kalau ini adalah podcast. Jadi gua dari opening udah langsung ada Sabi Motovlog Podcast gitu. Ya. Oke, tanpa basa-basi lagi ya. Jadi kita kan sekarang ini kan dunia lagi gencar-gencarnya sama Kawasaki ZX25 gitu kan ya. Dan itu berkapasitas 250 cc 4 silinder gitu kan. Dan kita wow banget gitu kan ya. Nah, tapi kita sedikit tilas balik ke pendahulunya ya. Jadi di sini ada yang dari 1983, ada yang dari 1986 gitu ya. Terus sampai 2020 ya berarti ya. Soalnya kan ZX25 kan launchingnya tuh emang 2020 gitu ya. Tapi juga belum tahu nih launchingnya kapan nih gitu ya. Karena di Indonesia sendiri juga waduh masih abu-abu banget karena corona ini mungkin ya gitu. Jadi launchingnya ditunda mungkin gitu ya. Jadi di sini sih gua base-nya itu dari Wikipedia, dan di Wikipedia sendiri itu sebetulnya tidak ngasih tahu ya, belum ngasih tahu kalau ZX25 ini menjadi bagian dari Kawasaki Ninja 250 gitu loh. Ya. Oke, kita langsung aja ya. Ini sekalian gua mau ini guys, mau ngasih tahu ya sejarah ya. Mungkin Ninja menjadi motor satu-satunya ya, Ninja 250 di sini ya, dengan catatan begitu, yang menggunakan selalu 2 silinder ya. Jadi entah yang versi manapun pasti 2 silinder gitu. Ya, kalau Honda kan dulu 4 silinder gitu ya, tapi kalau Ninja ini 2 silinder gitu ya. Nah, oke. Jadi kita mulai dari 1983 dengan nomor model EX250C nih guys. Ya. Kita langsung aja dengan pembahasan si EX250C ini. Ya. Jadi EX250C ini adalah first generation ya dari Ninja ini sendiri nih guys. Jadi waktunya itu, timelinenya itu dia yang paling pertama itu di tahun 1983 dan berkelanjutan sampai 1985. Jadi cuma 2 tahun ya guys. Ya berkelanjutannya diproduksi itu cuma 2 tahun. Ninja pada saat itu tuh nggak banyak yang minat. Jadi ini model sempat di discontinue ya selama setahun sampai 1986 mengeluarkan lagi gitu ya. 1986 sampai 1987 dengan nomor seri EX250E gitu ya. Nah, jadi di sini itu sama GPZ 250 juga gitu kan ya. Tapi udah keluar nih. Jadi di model yang ini dia keluar juga di Kanada, pokoknya US lah gitu ya. US dan Kanada tuh pokoknya ada model ini gitu ya. Jadi orang-orang US pasti nggak asing dengan yang namanya GPZ 250 ya. Gitu guys. Nah, tapi emang katanya mesinnya ini masih payah banget gitu loh. Masih masih apa masih masih kurang kenceng lah gitu ya. Oke. Ini yang dari tadi gua bacain tuh 250 dengan 2 silinder ya guys gitu ya. Nah, kita beralih lagi ke 1988 sampai 2007 guys. Nah, ini nih ya. Mungkin mungkin motor dengan seri yang ini yang nggak akan keluar di Indonesia, yang bukan nggak akan keluar ya, emang nggak ada di Indonesia gitu loh ya. Mungkin ada yang eh ada yang import, tapi gua nggak pernah lihat sih. Setahu gua nggak ada nih yang di Indonesia ini ya. Jadi dari tahun 98 dari tahun 88 sampai 2007 ini agak sedikit melakukan perubahan gitulah ya. Tapi sama aja sebenarnya, mesinnya juga ya berubah-berubah sedikit lah gitu ya. Gitu. Jadi
dengan tetap 252 silinder ya. Dan seri ini lebih dikenal dengan sebutan GPX 250R ya. Gitu. Nah, kalau tadi GPZ, kalau yang itu GPX gitu ya. Nah, abis itu di tahun 2008 sampai 2012, nah ini yang keluar di Indonesia nih guys. Ya, Ninja sekarang ngeluarin EX 250 ya, gitu. Uh, dia tuh kali ini perubahannya tuh signifikan banget gitu loh. Nah, EX 250 ini kalau bagi orang-orang itu biasanya bisa dibilang Ninja Karbu gitulah ya. Ninja Karbu. Nah, ini adalah menjadi Ninja Karbu terakhir guys daripada kakak-kakaknya nih gitu. Jadi kalau kalian punya X250J ini ya, jadi namanya X250J ya. Kalian harus apa? Harus simpen tuh karena barang itu ya nggak cuma kakak-kakaknya aja yang bisa disimpan terus bisa jadiin pajangan, tapi si EX250J ini juga bisa jadi pajangan gitu loh. Bahkan mungkin beberapa puluh tahun ke depan, kayak 10 tahun gitu, nggak usah 10 tahun lah, mungkin 5 tahun ke depan akan ada orang dari apa museum yang menginginkan motor-motor kalian gitu yang masih nyimpen secara orisinil si Ninja X250J ini gitu loh, si Ninja Karbu gitu loh. Karena Ninja Karbu itu Ninja 250 Karbu terakhir gitu ya. Sebelum pergantian ke injeksi gitu loh guys. Itu menurut gue itu sangat bersejarah banget gitu loh. Jadi sebaiknya nih ya daripada nunggu-nunggu jadi susah nanti ya. Jadi sebaiknya si Ninja ini nih kalian kalau yang punya nih kalian rawat lah nih ya kan. Kalian pokoknya kalian panasin, kalian ajak jalan tapi jangan sampai jalan-jalan seperti touring gitu ya. Karena kalau touring tuh kasihan kan nanti semakin capek gitu kan. Ya udah kalian tuh apa rawat aja lah pokoknya sebaik-baiknya karena ada kemungkinan Ninja seri ini nih akan banyak dicari pada masa depan gitu loh guys. Ya. Ya paling jadi pajangan doang gitu loh. Ya. Nah, perbedaannya sih banyak ya, kalian bisa cari sendiri perbedaannya kayak gimana sih, apa sih perbedaannya banyak ya di Wikipedia ini sendiri udah apa dijelaskan gitu ya. Gua nggak bisa bacain terlalu banyak karena takut waktunya juga ya kan. Nah, terus tahun 2013 sampai 2017 ya kan, Ninja ini keluar ya kan, eh, motor ya Ninja 250 Fi pertama kali di Indonesia atau di seluruh dunia gitu loh ya gitu. Nah, di seri ini juga ada versi non ABS dan ABS nih guys gitu ya. Dan gua mungkin nggak usah terlalu banyak bicara tentang versi yang ini karena versi yang ini tuh udah seliweran kemana-mana di Indonesia ini kan udah banyak banget lah gitu ya, dari yang bawa bocah gitu kan ya sampai yang bawa bener-bener proper gitu ya, bocah-bocah touring atau ya gitulah pokoknya yang ganteng aja gitu dilihatnya gitu kalau dipakai gitu kan ya gitu. Nah, tapi emang secara performa ya di tahun segitu ya R25 keluar gitu ya. Udah motor ini nggak ada apa-apa ya sebenarnya gitu secara performa. Nah, jadinya di tahun 2018 sampai sekarang ya keluarlah EX250P gitu ya. Kalau tadi serinya EX250L atau EX250M ya. Tapi sekarang di tahun 2018 keluar lagi EX250P di mana Ninja ini ya semakin besar nih cc-nya juga gitu ya. Eh Oke, di pasaran Asia mungkin keluar yang 250 gitu ya. Tapi di pasaran seperti Eropa US gitu ya, itu keluar yang 400 ya guys. Jadi kalau di Indonesia misalkan tetap apa dari Jepang sendiri dan Indonesia itu pokoknya pasaran Asia ini tetap 250, dan kalau di US Eropa gitu ya, itu Ninja ini jadi Kawasaki Ninja 400 gitu loh. Ya. Gantiin si Ninja 300 gitu loh ya. Semakin gede aja nih kan cc-nya kan gitu. Nah, itu tetap ya, ini semua yang gua sebutin itu tetap menggunakan 2 silinder ya. Jadi dari tahun jebot sampai tahun sekarang itu menggunakan 2 silinder. Nah, sekarang ya keluarlah ZX25 ya.
dengan menggunakan 4 silinder ya. Gua sih takutnya aja kalau Ninja itu belajar dari Honda CBR ya. Nah, di sini ya Honda CBR 250RR 1990 sampai 2000 guys. Ya, ternyata itu. Ya. Jadi di sini 250RR pada zaman dahulu, pada zaman bahala itu 4 silinder guys, bukan 2 silinder. Makanya gede, dia tuh gede, motornya tuh gede gitu kan ya. Lebih gede daripada si CBR 250RR yang 2000 berapa? 2016, 2017 ya. 2017 2017 awal sampai sekarang ini ya, itu lebih gede si MC19 ini nih yang tahun 1990 sampai 2000 ya. Dia menggunakan mesin 4 silinder gitu ya. Tapi ya kan sebetulnya nih ya kan, Honda itu next generation dari si Honda CBR 250 ini itu adalah CBR mata sempak ya kan, 2011. Jadi 11 tahun setelahnya keluar lagi CBR 250 sempak yang bisa dibilang itu satu silinder gitu loh. Ya kan? Apa kalian gak bingung nih gitu ya? Karena kalian pasti bingung gitu kan. Kenapa kok CBR 250 jadi satu silinder gitu loh. Yang tadi 4 silinder kenapa nggak diterusin gitu. Nah, jadi di sini gue bisa ambil kesimpulan bahwa zaman itu berubah, teknologi itu berubah, ya kan? Dan gue punya asumsi bahwa motor itu pada zaman dahulu mesinnya harus sampai 2 silinder, bahkan ada sampai 4 silinder. Itu karena mesinnya itu nggak mampu gitu ya, eh, nggak mampu dengan daya segitu besarnya mengeluarkan cuman pakai satu silinder aja. Jadi banyak pembuangannya gitu ya. Jadi karena nggak kuat gitu loh. Jadi kayak apa ya? Karena zaman itu belum terlalu canggih. Jadi untuk pembuangannya itu harus banyak gitu loh guys. Harus banyak celah untuk pembuangan. Nah, jadinya apa kalau kayak gitu? Jadinya kan efisiensi bahan bakar itu kan nggak irit kan guys gitu. Nggak efisien sama sekali gitu loh. Ya. Oke, sekarang masalah silinder itu kalian pasti ngiranya lebih banyak silinder lebih keren gitu kan. Tapi sebenarnya ya itu kenapa kita belajar dari CBR ya. CBR kenapa dari tahun 1990 sampai tahun 2000 terus keluar lagi 2011 dia mengeluarkan satu silinder aja gitu ya. Ya karena zaman juga berubah gitu loh. Teknologi semakin maju di mana mesin dengan kapasitas 250 cc satu silinder 250 cc itu bisa membuang apa ya istilahnya ya, pembuangannya itu cuma satu gitu loh. Jadi bisa pembuangannya itu cuma satu ya, sedangkan tadinya tuh harus 4 gitu ya. Jadi dari 4 ya kan banyak banget kan yang keluar kan, yang lubang-lubang untuk keluarnya tuh udah banyak banget. Nah, dari lubangnya 4 gitu ya. Jadi satu gitu loh, karena perkembangan zaman gitu ya. Dan itu bertahan sampai 2014. 2014 CBR 250R eh, keluar lagi gitu ya. Keluar lagi tapi dengan facelift ringan ya, yang dual kin ice gitu ya. Gitu. Dan itu juga satu silinder gitu ya. Terus kenapa di tahun 2016 akhir mungkin 2017 awal namanya sama nih, CBR 250RR ya, dengan yang 1990 ya. Bedanya yang dulu 4 silinder yang sekarang 2 silinder. Nah, itu total karena permintaan pasar sebenarnya. Karena pasaran di Indonesia ini ya menolak si CBR 250R yang 2014. Mungkin yang mata sempak itu masih sering ditemuin di mana-mana. Cuman kalau yang 2014 yang dual kin ice ya gak banyak gitu loh. Jadi itu bener-bener motor yang rare banget, rare item banget gitu loh. Dan suka dibilang itu mah CBR 150R ke 45A gitu ya. Karena emang saking zaman segitunya tuh gak pada mau beli gitu loh ya. Jadi ya begitu gitu loh. Akhirnya ya nggak mungkin dong Honda ya, pabrikan Honda nggak bikin siasat, nggak bikin strategi gitu loh. Jadi dihadirkanlah CBR 250RR ya,
gitu. Tapi sebetulnya di Eropa sendiri CBR 300R itu masih ada dan masih terus eh, masih terus diperbarui penjualannya gitu, dari livery itu sekarang masih ada yang keluar yang baru gitu loh ya, gitu. Dan gue takutnya Ninja ZX25 itu sepertinya mau ngambil pasar duluan nih guys gitu ya, dengan menggunakan mesin 4 silinder. Karena ya kata kata Ninja, ya pasar ternyata mikirannya silinder gitu loh. Jadi ya udahlah, itu teknologi kuno dibaruin lagi gitu loh. Jadi ya waduh, kalau kayak gitu kan tadinya udah ada yang bisa nyiptain teknologi segitu mutakhirnya, cuman karena silindernya cuman satu gitu dan suaranya jadi, ya jujur aja, suara dari silinder yang cuma satu gitu ya, segede apapun tetap berkarakteristik gitu loh. Cuman cuman eh, apa ya, tetap aja orang-orang tuh kurang suka, nggak kayak Moge kan jadinya kan ya, jadinya gitu. Terus kenapa kalau Moge-Moge tuh yang 600 cc gitu ya, itu pada udah pakai 4 silinder semua? Ya karena bayangin aja gitu ya, mesin motor tuh segede apa sih, ya kan? Motor tuh dibikin segede apa sih? Nggak mungkin dong. Misalkan nih mesin motor 1200 gitu ya. 1200, nih gue nggak ngomongin mesin boxer ya. Kalau mesin boxer pasti 1200 cuma 2 silinder gitu ya. Tapi kalau mesin tegak lurus gitu ya, 1200 gitu ya, nggak mungkin pengeluarannya itu cuma satu, pembuangannya cuma satu, cuma dua, nggak mungkin gitu loh. Jadi pengeluarannya itu lebih dari 3 bahkan 4 gitu loh ya. Jadi itu yang membuat motor itu 600 cc ke atas gitu ya, sampai 1000 cc berapa itu pakai 4 silinder. Ya karena emang lu mau buang gimana gitu ya. Mobil aja yang 1200 aja 4 silinder gitu. Mobil gua tuh 4 silinder ya. Biar apa, pembuangannya banyak, gak jadinya apa ya? Mungkin nggak menjadi masalah nantinya gitu loh ya. Jadi ini sekalian mencerahkan untuk orang-orang yang sebenarnya kurang paham nih ya, masalah silinder-silinderan dan sebenarnya tuh gimana sebenarnya ya. Jadi bukan berarti ya kalau secara performa mungkin membludak-bludak gitu kan ya, meledak-ledak lah itu ZX25 ya. Cuman maksudnya gimana? Maksudnya itu kita gini, kita tuh pakai motor itu motor street legal ya, bukan motor ilegal di jalanan gitu ya. Itu street legal. Apakah kita make itu untuk nyentul? Apakah kita make itu buat balapan? Kan enggak gitu loh. Sementara sebenarnya Kawasaki 250 yang 2 silinder pun itu udah sangat cukup untuk drag race di flyover Antasari, untuk nyentul juga sangat cukup gitu loh. Ya kalau nyentul sih gue lebih prefer CBR 250R ya, karena mungkin kalau Ninja ya RR mono gitu. Karena ya sentul kan emang pantesnya tuh enakan kalau 250 ya satu silinder gitu loh emang gitu. Jadi gitu guys. Jadi ya kalian tuh bakal dapet borosnya aja, boros tuh motor gitu loh. Kalian nanti bakal nyesel sih kalau gue bilang gitu ya, dengan motor kayak gitu padahal cuma 250. Terus tapi dompet kalian harus terkuras kayak kalian tuh pakai motor 600 cc ke atas gitu loh. Gitu aja sih menurut gue. Jadi gue sih cukup kontra ya. Gue adalah orang yang kontra sama ZX25 ini ya. Bukan karena gue fakir miskin gak bisa beli gitu loh. Tapi ya karena orang tuh udah bikin inovasi gitu loh. Tapi kita nggak akui inovasinya itu sebagai inovasi yang bagus buat kita gitu loh. Ya gua di situ ini aja sih gedek aja sih sama orang-orang begitu gitu. Oke, jadi sekian dulu dari gua. See you on the next video. Bye.